Persoalan persyaratan ya, persyaratan kan untuk menjadi calon kepala desa jelas. Tentu salah satunya tidak dihukum dan itu mendapatkan rekomendasi dari Pengadilan Negeri Watampone. Sokomandana saya kira nggak ada aturan pertama, kemudian kalaupun melakukan hal yang mensupport kegiatan-kegiatan dalam tahapan pilkada mungkin ada. Kalau yang ini insya Allah saya tetap menjadi kader Partai Golkar yang taat asas dan juga tentu tidak mengedepankan keinginan sendiri. Kalau peluang saya tetap di kabupaten, tapi kalau diperintahkan partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast kita. Siang ini kita kedatangan tamu istimewa dari wakil rakyat kita, Ketua DPRD Bone, Irwandi Burhan. Senyumnya beliau yang sepertinya manis sekali pada siang ini. Selamat siang. Ini beliau sudah mempertegas sekali ya, walaupun kotak-kotak tapi kuningnya itu tetap ada. Jadi tidak bisa dipungkiri, tidak jauh-jauh dari Partai Golkar. Siang ini bersama beliau mungkin kita tidak akan memberikan pembahasan yang terlalu lebar. Khusus perbincangan kita hari ini adalah tentang Pilkades. Bagaimana anggota dewan pasti selalu dibutuhkan oleh para calon kepala desa, karena dari pemilihan kemarin saja kita lihat bahwa beberapa wakil rakyat itu belusukan ya ke beberapa dapil mereka untuk memastikan pilkades tersebut terselenggara dengan baik dan aman. Mungkin bisa kita berbincang sedikit dulu kepada Kakanda Irwandi Burhan terkait pilkades ini, bagaimana tanggapannya beliau? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Terkait pilkades ini saya kira adalah momentum yang sangat baik, tentunya sehingga nantinya akan melahirkan para pemimpin-pemimpin yang ada di desa untuk mengawal pemerintahan yang ada di desa. Jadi saya stressing bahwa ini adalah momentum yang sangat baik untuk masyarakat menggunakan haknya untuk memilih yang memang benar-benar dapat diyakini akan mampu menjalankan pemerintahan di desa dengan baik. Terkait pelaksanaan ini, saya kira ini adalah momen kedua Kabupaten Bone di periode ini untuk melaksanakan ini. Jadi kemarin juga pada saat kita sosialisasi dengan Forkopimcam, kami menyampaikan dengan tegas bahwa saya kira yang perlu dievaluasi adalah hal yang memang dianggap kurang atau menjadi potensi masalah sebelumnya. Sama seperti kejadian di beberapa desa atau ada yang bersengketa terkait kesalahan yang dilakukan dalam perhitungan suara, itu tidak harusnya di putaran ini atau di pemilihan ke pilkades berikut ini tidak boleh lagi terjadi, dengan melakukan penguatan kepada seluruh panitia dalam hal pemahaman terkait regulasi yang ada. Jadi terkait pilkades ini saya kira untuk penyelenggara satu poinnya, kuasai regulasi, jalankan regulasi sebagaimana mestinya. Saya yakin dan percaya ini akan meminimalisir atau menghindari masalah-masalah yang akan terjadi. Ini ada yang menarik nih pada pilkades sebelumnya. Ada salah satu kades, kalau tidak salah, kepala desa Tondong itu sudah berada dalam tahanan tapi masih juga terpilih. Bagaimana sih, apakah memang dalam administrasi menuju pencalonan itu tidak seketat yang kita bayangkan atau seperti apa? Ya, jadi saya kira kan kalau persoalan persyaratan ya, persyaratan kan untuk menjadi calon kepala desa jelas. Tentu salah satunya tidak dihukum dan itu mendapatkan rekomendasi dari Pengadilan Negeri Watampone. Jadi saya kira pada saat penetapan calon beliau belum tersangka, sehingga memang tetap menjadi calon. Nah, walaupun dalam prosesnya
mereka sudah ditahan tapi belum inkrah, sehingga tetap mengikuti Masih ada peluang. pemilihan itu, walaupun secara fisik orangnya tidak ada, tetapi kan masyarakat mungkin karena waktu itu masyarakat memilih masih menginginkan beliau dan itu terbukti, sehingga pemilihan Pilkades itu dimenangkan oleh beliau yang waktu itu sudah di dalam penjara. Jadi terkait tadi pertanyaannya secara administrasi, saya kira persyaratannya sudah sesuai, karena memang itu tadi, walaupun persyaratannya memang ada, tapi kan waktu itu beliau belum inkrah, bahkan waktu pengurusan pendaftaran calon mereka memang belum tersangka. Terus selama ini apakah tidak ada upaya-upaya dari khususnya dari wakil rakyat untuk mengatasi hal-hal seperti ini, misalnya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa calon-calon Anda adalah ini, dan mereka bersih dari permasalahan hukum atau mereka tidak punya permasalahan apapun yang di kemudian hari akan disesali oleh yang si pemilih ini. Apakah tidak ada upaya seperti itu? Baik, jadi tugas dari kami ini salah satunya adalah mengedukasi masyarakat. Walaupun secara resmi di dalam tahapan Pilkades itu memang kita tidak ada kegiatan yang, saya ulangi, secara resmi, tetapi kan kami ada kegiatan, salah satunya misalnya ketika kita reses, ya tentu kita bisa menyampaikan ke masyarakat terkait itu, dan bahkan juga ketika kita belusukan atau bersilaturahmi langsung, tentu kami mengedukasi masyarakat. Hanya memang karena Pilkades ini juga adalah bagian dari pemilihan politik, ya tentu ada kepentingan politik dari partai masing-masing untuk memberikan edukasi sekaligus memberikan penguatan terhadap calon-calon yang memang kita anggap mumpuni, bisa bermanfaat untuk masyarakat, dan juga bisa tentu bisa memberikan sumbangsi terhadap daerah ini. Ini lagi yang ingin saya tanyakan. Biasanya tuh pada saat jelang pemilihan, wakil rakyat pasti akan ke dapil masing-masing ya, memberikan semangat, motivasi untuk para cakades. Pasti dilema juga kayaknya ya, karena kalau misalnya nih dalam satu desa misalnya ada 3 atau 4 calon, bagaimana nih menyikapinya? Apakah harus memberikan dukungan ke semua calon atau hanya kepada incumbent atau hanya orang-orang tertentu? Kalau saya kira kalau itu kembali ke person, atau kembali ke para anggota DPRD, bagaimana melakukan tadi edukasi sekaligus bagaimana menjalankan strategi dalam hal pemenangan Pilkades itu sendiri yang akan berdampak atau yang akan berpengaruh, memberikan efek kepada masing-masing anggota DPRD sendiri nanti ketika ikut dalam pemilihan. Itu nggak bisa dipungkiri karena kita sama-sama produk politik. Jadi kalau dalam memberikan dukungan, ya tentu tergantung dari cara masing-masing anggota DPRD. Ya kita tidak boleh mengeneralkan bahwa seluruh anggota DPR mendukung 5 atau seluruh anggota DPR mendukung 1. Masing-masing punya cara lah untuk itu. Saya kira yang melakukan dengan baik akan mendapat hasil yang baik nantinya. Ada teknik tersendiri ya? Pasti. Karena menjadi orang anggota DPRD itu harusnya tidak ada yang membenci. Tentu dalam memberikan dukungan kita punya hitungan-hitungan sendiri. Pertama, kita harus memastikan bahwa yang kita dukung itu memang layak untuk menjadi kepala desa. Kemudian kedua, yaitu dia resiko dalam terhadap pengaruh nanti kita ketika menjadi calon itu harus dipertimbangkan seperti apa. Tapi yang pasti itu tadi poinnya, bagaimana yang didorong ini ya adalah orang yang memang bisa menjadi diandalkan menjadi orang yang bisa memimpin di satu desa itu. Dalam setiap Pilkades itu dari wakil rakyat ke calon kades, apakah benar ada sokongan dana dari wakil rakyat ke cakades? Kalau berbicara sokongan dana, saya kira nggak ada aturan pertama. Kemudian, kalaupun melakukan hal yang mensupport kegiatan-kegiatan dalam tahapan pilkada, mungkin ada. Tetapi tentu, sebagai kos politik ya? Iya, sebagai kos politik. Tapi tentu kan, karena kan di Pilkades ini juga keluarga kita, ya kan, yang maju pilkada, sahabat kita,
yang dulu waktu kami ini caleg mereka juga membantu. Jadi tentu pada saat mereka Harus ada feedback. Pilkades bukan, iya harusnya ya kita juga melakukan hal yang sama yang mereka lakukan ke kita, tetapi tentu dengan cara yang baik, yang sesuai dengan aturan. Tidak boleh kita mendorong mereka untuk melakukan money politik atau apa, tapi untuk kos politik saya kira itu penting untuk dilakukan supporting kepada calon. Kalau di Dapilta sendiri ada berapa desa yang akan pemilihan? Saya tidak menghitung secara pasti, yang pasti masih sekitar 50% dari yang sebelumnya yang belum pemilihan. Jadi untuk hitungan pastinya saya belum hitung secara total berapa desa lagi nih yang mau pemilihan, karena kami dapilnya juga sedikit berjauhan dan itu tadi sampai hari ini kami belum mendeteksi berapa kepala desa yang akan berapa desa yang akan melakukan pemilihan. Kalau misalnya nih dalam satu desa kan pasti rata-rata keluarga ya, kalau bukan teman keluarga. Apakah ada upaya khusus yang kita lakukan, misalnya untuk mengkotak-kotakan nih bahwa oh ini keluarga saya berarti harus kayak gini nih caranya, terus kalau ini teman pasti beda lah, ada teknik-teknik tersendiri atau tidak bisa dibocorkan ya? Jadi berangkatnya sebenarnya memang kalau saya pribadi bukan berarti mendukung satu orang itu mematikan orang lain, bukan. Tetapi bagaimana mereka menjalankan usahanya, upayanya untuk menjadi calon atau menjadi calon kepala desa, untuk menjadi kepala desa dengan baik. Saya punya pengalaman, satu desa, satu teman saya, satu keluarga saya. Dan yang terbukti setelah pemilihan kepala desa, hubungan saya masih tetap baik kepada keduanya. Walaupun keduanya tetap saya support, tapi kan dalam teknis tidak harus kita yang turun dong. Ya, tapi tentu kita bisa memberikan support, dukungan kepada mereka ya dengan cara-cara lain, dengan cara-cara baik, bukan dengan harus berkampanye di bawah, karena sebagai elit politik ataupun pejabat daerah kan harusnya juga sudah harus berhitung, jangan merusak demokrasi yang ada di bawah dengan cara yang tidak baik. Tetapi bagaimana memberikan pemahaman berdemokrasi dengan baik kepada masyarakat sehingga pemilihan ini tetap berjalan, persaingannya tetap sehat, dan setelah pemilihan hubungan masyarakat kita tidak rusak. Karena yang paling penting harus dijaga hubungan antar masyarakat setelah pilkades. Kalau yang calon ini kan sudah jelas akan berlawanan, tetapi kalau ditambah dengan masyarakat kita yang berbenturan, itu susah untuk kita perbaiki. Jadi intinya kalau pertanyaannya ada strategi khusus, tentu yang paling pertama kami pikirkan sesuai komitmen apa yang saya sampaikan dari awal, bahwa yang pertama kita dorong menjadi kepala desa itu adalah orang yang mampu, diyakini bisa memimpin desa dengan baik. Setelah itu tentu ketika terdapat 2 atau 3 orang yang punya kualitas yang sama, mumpuni, ya tentu itu tadi bagaimana kita menguatkan sehingga mereka bisa berjalan dengan baik, dan masyarakat ya kita tidak bisa intervensi untuk memaksa mereka pilih siapa, karena tentu dengan kedekatan emosional mereka yang ada di desa dengan masyarakat, dengan calon kepala desa ini sangat dekat. Apalagi yang mau disampaikan, semua orang sudah saling mengenal dalam pilkada itu. Jadi intinya kalau saya pribadi tidak main ke masyarakat untuk mempengaruhi siapa akan dipilih untuk kepala desa. Saya lebih mengedukasi terhadap calon yang akan terhadap calon untuk mendapat simpati kepada masyarakat. Saya bukan eksekutor dalam pemilihan kepala desa. Tapi yang anehnya begini nih, rata-rata di situ yang jadi calon itu kan jarang tuh orang luar. Hanya saja selama ini setiap pilkades itu pasti selalu rawan dengan konflik-konflik. Ya. Sebenarnya apa sih yang mendasari konflik itu? Padahal bisa dibilang mereka adalah keluarga dekat, teman dekat, sahabat dekat. Tapi kenapa justru dalam pilkades itu yang rawan dengan konflik, dan apa upaya sejauh ini untuk mengatasi hal tersebut? Baik, jadi kalau potensi konflik pilkades itu memang sangat besar. Pertama karena yang calon-calon ini pasti punya hubungan emosional terhadap masyarakat. Satu masyarakat itu kalau 5 calon bisa semuanya
keluarganya, bisa salah satu keluarga dan lainnya sahabat dan lain-lain sebagainya, yang pasti mereka punya hubungan emosional, sehingga mereka ketika di desa ini dilaksanakan pemilihan, tentu potensi perselisihan itu, konflik itu besar. Karena itu tadi sama-sama merasa keluarga, calon juga ini merasa oh itu keluarga saya, dan masyarakat juga ini akan pusing untuk memilih siapa dengan betul-betul menjaga sikap. Dan itulah yang ketika ada masyarakat yang tidak mampu menjaga sikap, ketika ada calon yang tidak mampu menjaga sikap, itulah yang akan memunculkan konflik. Karena tentu juga tidak dapat dihindari strategi kampanye ini kan itu tadi, bahwa ini adalah demokrasi politik. Tentu ada juga oknum-oknum yang melakukan politik-politik praktis yang dapat mempengaruhi orang atau masyarakat ataupun calon untuk memang disengaja dikomplikan untuk mendapatkan hasil. Ada berapa incumbent kalau boleh tahu di Dapilta yang sekarang? Jadi kan ini belum tadi juga di awal untuk jumlah kades saya belum tahu secara persis, karena saya lebih fokus untuk 141, bukan hanya di dapil saya. Jadi yang saya fokus ini tentu kita di 141 Kabupaten Bone, dan tahapan dalam pendaftaran saya kira juga belum dilakukan, masih persiapan, dan sehingga memang untuk mengidentifikasi berapa incumbent itu belum kita lihat, karena boleh jadi juga ada yang menjabat dan punya kesempatan lagi tidak maju, ataupun sebaliknya ya. Artinya mungkin dia kepala desa tetapi tidak boleh lagi maju karena periodenya sudah cukup 3 periode. Jadi kalau itu kami belum punya data pasti, tapi yang pasti di Kabupaten Bone ini akan dilaksanakan pemilihan kepala desa 141 desa. Apakah mungkin dari jumlah yang ada kades yang ada di Kabupaten Bone ini, apakah Anda sedang mengukur peluang untuk bisa maju ke provinsi? Kalau yang ini insya Allah saya tetap menjadi kader Partai Golkar yang taat asas, dan juga tentu tidak mengedepankan keinginan sendiri. Artinya biarlah partai yang menilai, dan kalaupun saya yang ditanya secara pribadi, saya masih mensyukuri apa yang saya dapatkan hari ini, dan tentu yang saya persiapkan sekarang ini adalah kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Bone Dapil 4. Selebihnya tentu menjadi kewenangan partai. Kalaupun dianggap kami dicalonkan di kabupaten sesuai perencanaan kami dan itu menguntungkan Partai Golkar, maka saya tentu sangat senang di situ. Tetapi kalau ada rencana lain dari partai dan menurut partai itu yang terbaik untuk Partai Golkar, maka saya pun akan mengikut seperti itu. Jawabannya politis banget ya. Tapi tahulah kan kalau politik hari ini mungkin ngomong A, besok bisa B. Jadi siapa yang tahu lah ya. Mungkin besok berubah lagi nih. Apalagi biasanya tuh saya tergantung partai. Apalagi kalau biasanya tuh kan kalau pilkades tuh ajang mengukur kekuatan. Biasanya para wakil rakyat tuh mereka akan menilai, oh ini bisa jadi dukungan saya. Mungkin saya bisa melangkah lebih jauh. Mungkin saat ini di kabupaten, besok sudah bisa di provinsi. Apakah tidak ada keinginan juga seperti itu? Saya kira manusiawi, semua orang manusiawi untuk itu. Tapi lebih ke saya tadi itu, bahwa ukuran saya untuk saya ini udah masuk di partai dan dilahirkan di partai ini. Artinya saya ini memang kader dari Partai Golkar dari awal, jadi sehingga terkait itu ya kembali ke partai. Karena sekali lagi kita tidak boleh mengedepankan kepentingan sendiri. Menjadi caleg ataupun ingin menjadi anggota DPRD ini semua kembali ke strategi partai, bukan orang per orang. Karena di dalamnya kita akan berkompetisi beberapa caleg, dan itu akan ditentukan dari formasi, kemudian peluang, dan lain-lain sebagainya. Jadi tidak boleh kita dengan serta-merta hanya mengedepankan keinginan sendiri. Tentunya kita hanya mempersiapkan sesuai apa yang kita punya,
Setelah itu kita dorong ke partai untuk menentukan. Berarti jika diberi peluang memungkinkan ya? Bukan diberi peluang, diperintahkan. Oh, Kalau diperintah. peluang, saya tetap di kabupaten. Tapi kalau diperintahkan partai, tentu dengan hitungan-hitungan partai, karena semua partai kan sekarang lagi melakukan melakukan survei, dan tentu hasil survei itu yang akan menjadi dasar pertimbangan bagi partai kita sendiri. Saya tetap menghormati senior, saya tetap menghormati semua yang ada di dalam Partai Golkar, sehingga saya lebih memilih untuk tetap pada tempat saya, tetapi ketika partai yang perintah dan tentu tidak menghalangi yang lain, maka saya akan ikut perintah partai. Apakah kunjungan Taufan Pawe pada hari ini ada hubungannya dengan Pilkades nanti? Gak ada hubungannya, karena kunjungan beliau hari ini adalah pelantikan Partai Golkar DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Bone, juga yang juga sekaligus dirangkaikan dengan pelantikan KPPG, AMPG, dan juga Ketua Pimpinan Golkar Kecamatan se-Kabupaten Bone. Jadi bukan dalam agenda politik itu, tetapi dalam agenda partai pelantikan pengurus DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Bone. Tapi sejauh ini apakah tidak ada bisik-bisik dari beliau bagaimana mengatur strategi di bawah untuk 2024 nantinya? Sebagai partai politik, tentu semua momen pemilihan ini kita harus punya strategi. Betul. Tidak ada satupun pemilihan yang berhubungan dengan demokrasi ini kita tidak boleh tinggal diam. Tentu semua kita punya strategi, dan saya kira ini juga sudah berjalan. Partai Golkar insya Allah sangat siap menghadapi semua momen yang ada di Kabupaten Bone. Karena bisa dibilang lumbung suara itu paling besarnya itu di desa ya, karena kalau di kota kan pastinya hanya beberapa. Apakah ada perintah khusus dari pusat terkait Pilkades pada hari ini? Ya, jadi saya kira itu sudah otomatis bagaimana kita menjaga basis suara partai yang ada di desa dengan memperhatikan tokoh-tokoh kita yang ada di desa. Makanya yang harus dikerjakan partai bukan pada saat pemilihan, tetapi diawali dengan menokohkan orang-orang kita yang bekerja untuk Partai Golkar untuk kemudian didorong maju di Pilkades. Jadi pertengkarannya bukan di Pilkades. Kalau kami pribadi memang selalu mempersiapkan lebih awal siapa yang menjadi tokoh Golkar dan juga bisa menjadi pemimpin di desa, itu yang kami kawal dan akan kami dorong. Lalu kemudian selalu ada kata menokohkan, sehingga memang tingkat penerimaan masyarakat kita insya Allah akan sangat baik untuk memilih dia. Dan konfliknya juga sangat kecil, karena memang dia bukan sudah dipersiapkan dari awal. Saya kira strategi ini yang kita jalankan di Bone, dan insya Allah di Pilkades kemarin juga alhamdulillah tentu ada beberapa tokoh Golkar memang yang kita persiapkan dan alhamdulillah menjadi kepala desa. Yang terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk para calon kepala desa yang akan bertarung pada Pilkades nantinya. Kepada seluruh calon kepala desa, mari bersaing secara sehat. Insya Allah rezeki tak akan tertukar. Selamat kita pada selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya hari ini banyak hal-hal menarik yang bisa kita perbincangkan, karena mumpung beliau hadir di sini selaku Ketua DPRD Bone, mungkin karena momennya saja yang belum tepat, mungkin kita akan bahas di lain waktu. Terima kasih Kak sudah hadir di podcast kita. Jangan takut untuk datang kembali ke sini mungkin dengan perbincangan yang lebih hangat ya, karena hari ini perbincangannya cukup adem ayem. Mungkin kedepannya bisa agak seru sedikit. Terima kasih sekali lagi sudah hadir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.